Ngobrol NBA episode 147. Oke, sekarang jam 9 malam. Baru balik gue. Tadi habis dari Bright Spot. Muter-muter cuci mata. Sekarang pulang kemalaman jam 9 malam. Singkat aja, singkat. Hari ini singkat. Saya biasa kalau ngomong singkat, semua sudah pada tulis di komentar bohong. Ujung-ujungnya 25-30 menit lagi. Oke, sekarang tanpa perlu tidak menepati janji, saya sudah menyiapkan timer. Kita start, durasinya 10 menit. Oh, 10 menit. Kita lihat ya 10 menit gue bisa ngomong secepat apa dan sedetail apa. 10 menit. Yuk, biar gak kemalaman. Nanti kalau nontonnya kemalaman udah pada ngantuk karena besok game kedua itu startnya jam 7 pagi. Jam 7 pagi ya, biasa 7.30, besok jam 7 pagi bisa nonton di Video Sport, NBA League Pass. Semoga game kedua juga tidak kalah serunya dengan game pertama kemarin. Oke, kita bahas sedikit tentang game pertama kemarin. Ada beberapa hal yang membuat gue sangat surprise. Yang pertama pastinya adalah melihat Kristaps Porzingis yang dari sejak awal dia masuk dari tunnel sebelum gamenya mulai, pas lagi shoot around dia sudah dengan pede, dengan muka yang senyumnya begitu begitu yakin dan begitu senang dia ada di NBA Finals. Gue semakin yakin ketika melihat dia, even sebelum gamenya mulai gue merasa bahwa nih orang kayaknya udah sembuh dan dia benar-benar very happy to be in the NBA Finals. Dan gue masih belum tahu apa yang bakal gue expect dari Kristaps Porzingis di game 1 kemarin. Gue pikir bahwa pasti masih minute restriction around 20 minutes. Mungkin juga shootingnya masih off, masih berusaha untuk nemuin feel-nya dan lain-lain. Tapi apa yang Kristaps Porzingis lakukan, paling tidak di quarter 1 ketika dia begitu check in, dia main, dia keep on hunting on mismatch, dia sikat, he shoots over the top. Josh Green, siapa lagi kemarin korbannya? Jaden Hardy. Semua yang mismatch sama dia sikat selalu dari mid range, dari high post. Dia dari high post, banyak main dari high post. Ketika lagi transisi, dapat bola, langsung jeder 3 point masuk, dijaga sama Derek Lively, dia curling ke dalam, didang. Itu dari offense ya. Dari defense juga berapa blok dia. Kristaps Porzingis main 20 menit, 20 points. 6 rebounds, 3 blok. Luar biasa sih menurut gue. Ada beberapa possession Dallas yang mungkin di seri-seri sebelumnya mereka mendapatkan poin-poin enak dari dari under basket gitu ya, tapi kemarin Porzingis interior defense-nya bagus banget, chase down block-nya juga dapet. Nggak cuma Porzingis yang defense-nya kemarin keren, Jaylen Brown juga menurut gue defense-nya kemarin bagus banget. Jaylen Brown kemarin di game 1 bener-bener bermain two-way yang sangat elit menurut gue. Offense-nya seperti biasa, seperti yang kita expect seharusnya dilakukan sama Jaylen Brown, tapi defense-nya dia ngeblok siapa aja kemarin. Kyrie, Luka, siapa lagi tuh? 3 blok deh pokoknya. Jaylen Brown 3 blok, Porzingis 3 blok. Jadi yang dilakukan sama Boston Celtics menurut gue kemarin as a team, mereka offense-nya very fluid, flow-nya enak, the drive and kick. Ketika driving lanes-nya kebuka dikit, JT attack ke dalam, kalau nggak bisa passing keluar, bolanya swing. Udah nemu aja shooter yang kosong, mau itu Derek White kek, mau itu Sam Hauser kek, semua bener-bener ada di posisi yang tepat dan Celtics menjalankan skema offense kemarin menurut gue ada di zona nyamannya dan identitasnya Celtics banget. Mavericks tidak berhasil membuat Celtics keluar dari zona nyamannya dan bermain di luar dari apa yang biasa mereka lakukan. Jadi ketika Celtics menjalankan semua offense sesuai dengan mereka, apa yang mereka suka, mereka pasti akan dapat poinnya enak. Itu yang terjadi di game pertama kemarin. Gue sebelum NBA Finals ini gue bilang bahwa paling tidak harus dan wajib Kyrie dan Luka Doncic mencetak minimal masing-masing 30 points. Luka Doncic di game pertama kemarin 30 points, tepat angkanya 30 points. Tapi Kyrie Irving hanya 12 poin. Nembaknya 6 dari 19. Banyak tembakan-tembakan, usaha ngedrive ke dalam, mid range, floater dan lain-lain yang mungkin sebenarnya itu bisa jadi poin, tapi kemarin tidak jadi poin. Digangguin terus sama Jrue Holiday, sama JB,
dan berbagai macam defender Celtics yang berusaha untuk gangguin Kyrie. Karena mungkin salah satu strateginya adalah, oke, kita nggak bisa stop Luka, let Luka be Luka, let him score 30 points, 40 points, go ahead, tapi kita jangan sampai kasih Kyrie bisa poin banyak. Mungkin salah satu strateginya seperti itu yang dilakukan sama Joe Mazzulla dan dieksekusi sama pemain-pemain Celtics kemarin. Tidak ada pemain ketiga yang bisa menutupi Kyrie Irving. PJ Washington hanya bisa mencetak 14 poin, tapi selain PJ, selain Kyrie dan juga Luka Doncic, Gafford hanya 8 points, Derrick Jones Jr. hanya 5 points, off the bench ada Josh Green 3 points, Kleber 2 poin, Lively 2 poin, dan Jaden Hardy 13 poin. Cuma itu poin-poin yang dia dapetin di garbage time ketika kuarter 4 semua sudah menurunkan benchnya masing-masing. Sebelum final ini mulai, gue bilang bahwa sepertinya salah satu dari antara Lively atau Gafford menitnya bakal drop karena Dallas Mavericks membutuhkan Maxi Kleber di series ini. Dia akan lebih kepake di series ini. Terbukti di game pertama Maxi Kleber bermain 18 menit, Lively 18 menit, dan Gafford hanya 14 menit. Jadi split menit antara big man-nya Mavs ini akan terus menarik buat kita saksikan di game-game selanjutnya. Adjustment seperti apa yang akan dilakukan sama Jason Kidd, terutama di game kedua besok. Gue juga sangat-sangat menunggu apa adjustment yang bakal dilakukan. Terutama gue sih melihat ya, very simple sih sebenarnya. Jason Tatum, mungkin kemarin banyak yang bilang Jason Tatum di carry sama Jaylen Brown sama Porzingis. Menurut gue Jason Tatum kemarin game-nya tidak jelek ya. Kita kalau ngelihat hanya dari box score, memang Jason Tatum hanya mencetak 16 poin. Shootingnya 6 dari 16. 6 dari 16 mungkin di bawah 40%. 3 poinnya 3 dari 7. Tapi kita lihat dari statistik lainnya, 11 rebound, 5 assist, walaupun turnovers-nya ada 6. Tapi gue rasa kemarin ada momen-momen di mana gue melihat Jason Tatum tuh yang melakukan play yang benar tanpa dia harus memaksa untuk cetak poin, tapi dia benar-benar bisa facilitate teman-temannya. Menurut gue kemarin Jason Tatum menurut gue nggak jelek sih gamenya, walaupun poinnya rendah ya. Tapi seperti yang gue bilang di episode sebelumnya, sebelum final ini mulai, Luka dan Kyrie Irving dituntut dan wajib to be great. Dia harus ada di perfect, bener-bener mainnya perfect setiap game, baru Mavs bisa menang. Kecuali, tadi kan gue bilang, oke, Luka minimal skor 30, Kyrie skor minimal 30. Dallas Mavericks minimal skor 100. Satu tim, baru bisa ngalahin Celtics. Tapi, ketika Doncic skor di atas 30, mungkin Kyrie nggak perlu skor di atas 30, let's say 23. Tapi ada pemain ketiga dari Mavs yang bisa cetak di atas 20 poin, let's say PJ Washington di atas 20 poin, bisa menang tuh Dallas. Sebenarnya sih as simple as that sih menurut gue. Karena kalau dari Boston Celtics, mau Jason Tatumnya skornya cuma 16, ya, cuma 16, Celtics menang kemarin di game 1. Kenapa? Karena Tatum 16 poin, Jaylen Brown 22 poin, Kristaps Porzingis 20 poin. Tadi kita sudah bahas. Tapi masih ada yang lain. Derek White 15 poin, Jrue Holiday 12 poin, Al Horford 10 poin. Semua starting five-nya double digit poinnya. Itulah kenapa gue bilang bahwa Tatum dan JB they don't have to be great. Tapi kalau di game on the road ya, ketika nanti game ketiga, game keempat main di Dallas Mavericks, mereka they have to be great. Karena mau nggak mau pemain-pemain Celtics lain harus melihat bahwa superstar mereka harus show up dan harus bisa nge-lead. Itu kalau main di kandangnya Dallas Mavericks. Kalau main di home, main di TD Garden, menurut gue ini distribusi poinnya merata sekali ini Celtics. Gila men, orang ketiganya ada, keempatnya ada, kelimanya ada. Jadi mudah-mudahan di game kedua besok pagi, tinggal 1 menit. Cepet banget ya, ngomong 10 menit tinggal 1 menit loh. Ya intinya seperti itu, teman-teman udah bisa lihat sendiri apa yang terjadi di game 1 kemarin. Dallas mencetak poin terendahnya mereka sepanjang playoff ini. Hanya bisa cetak 89 poin. Ada berapa lobs, alley-oop yang terjadi kemarin untuk Dallas Mavericks? 0. Tidak ada satupun eksekusi percobaan alley-oop atau lob yang berhasil
dari Dallas kemarin. Kita lihat di series lawan Minnesota Timberwolves, lawan OKC Thunder, lob, alley-oop. 50 kali alley-oop yang sudah dilakukan Dallas sepanjang playoff ini, tapi tidak ada satupun yang berhasil dieksekusi kemarin di game pertama. Gokil. My time is almost up, 10 minutes is almost up. So, gue langsung aja untuk prediksi besok game kedua. Ini kalau timernya habis, bunyi nggak ya? Bentar ya. 3, 2, 1. Nggak bunyi. Habis tuh timernya. Gue silent nih. iPad-nya gue silent. Anyway, 10 menit sudah selesai. So, kita langsung saja untuk prediksi game kedua besok. Pasti akan ada adjustment dari Jason Kidd. Pasti, gue yakin. Luka akan bermain tetap bagus. Yakin gue. Nobody can stop Luka. Kemarin yang dilakukan di kuarter 3, Dallas udah leading 20 sekian poin. Tiba-tiba di-cut lead-nya sampai tinggal sisa 8. Luka tuh kerjaannya. Dan gue yakin pasti akan terjadi lagi momen-momen seperti itu di game-game selanjutnya. Luka take over the game, itu pasti akan terjadi. Tapi gue berharap Kyrie Irving bisa bermain jauh lebih bagus daripada game pertama. Karena kalau dia tetap bermain seperti di game pertama, I don't think Mavs has a chance. I don't think Mavs has any chance kalau semua bergantung sama Luka Doncic. Dan kalaupun Doncic bagus, Kyrie bagus, harus ada orang ketiga yang benar-benar bisa cetak di atas paling tidak 15 poin atau 20 poin atau lebih, dan Mavs bisa menang di game itu. Karena ini defense-nya menurut gue Celtics kemarin di game pertama gak main-main ini defense-nya. Walaupun blunder banget mereka di quarter 3 bisa membiarkan Luka lagi dan lagi poin. Akhirnya disusul sampai tinggal selisih tinggal 8. Ketar-ketir juga itu fans Celtics, yakin gue. Keringetan itu, gue aja yang bukan fans dua-duanya, gue nonton keringetan gitu. Oke, man. Here comes Dallas. Luka udah begitu dia, udah ngeri, asli ngeri. Game kedua, ya PR-nya banyak sih buat Jason Kidd, tapi ya kalau intinya kalau buat Dallas Mavericks, Luka needs help, Luka needs Kyrie. Dallas butuh orang ketiga yang bisa support Kyrie dan Luka. Dan mereka harus minimal skor 100 poin. Minimal 100 poin atau lebih untuk bisa ngalahin Boston Celtics. Kalau enggak, no hope. Dan kalau Celtics 3 poinnya wangi terus, nembak, jeder, masuk terus. Wadaw. Berat sih gue. Kemarin rebounds-nya menang Celtics. Assist-nya, waduh. Ini belum gue bahas tadi nih. Assist ya. Celtics itu kemarin satu tim, assist-nya 23. Mavs hanya 9 bro. Lah, Luka berapa sih? Bentar. Anjir. Pantesan aja. Bro. Luka kemarin asisnya 1 bro. 1. Asis 1. Luka Doncic asisnya 1. Kyrie Irving asisnya 2. Aduh, gila, gue baru notice loh. Sumpah gue baru notice. Luka Doncic asisnya 1, men. Luka Doncic loh. Anjir. Berarti benar-benar passing lane-nya semua benar-benar bisa ditutup dengan bagus kemarin. Benar-benar bisa bisa di cover area-areanya dengan baik supaya Luka nggak bisa passing ke shooter-shooternya dengan enak gitu. 1 assist, men. Luka Doncic. Gokil. Kyrie 2 assist. Wow. Itu kunci juga sih kemarin. Jadi banyak sekali main ISO, main off the dribble, shot creation dari Luka dan Kyrie. Gak banyak bola yang bisa gerak bola muter-muter. Satu assist Luka Doncic ini, this is amazing. So untuk game kedua besok, gue berharap Mavs akan melakukan adjustment. Jason Kidd pastinya, Kyrie has to play better. PJ Washington, Derrick Jones Jr. dan lain-lain. Ya gue amannya sih, gue masih I will pick the Celtics untuk bisa menang game 2. Tapi gue gak kaget kalau Mavs bisa menang besok. Selama Kyrie-nya mainnya gak kayak di game 1. Udah itu, Luka pasti akan jadi Luka kok. Tenang aja. Kyrie-nya ini. Tapi untuk aman, untuk saat ini, detik ini, untuk prediksi game 2 besok. Kemarin gue prediksinya bener ya Celtics. Berarti gue klasemennya 53 kali bener, 31 kali salah. Untuk game kedua besok, gue masih tetap memilih
Celtics untuk bisa memenangkan game kedua, tapi saya tidak kaget kalau Dallas bisa juga nyolong satu game di TD Garden dengan catatan yang tadi sudah gue sebutkan. Oke guys, thank you guys for watching episode 147. Singkat kan? Singkat. 10 menit lewat sih, timernya udah mati dari tadi. Ya, gitu aja. 147, kita ketemu di 148, episode 148 besok setelah game kedua ya. Thank you guys for watching. I'm out.